Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan salam sejahtera bagi kita semua, para KPKL dan para penonton. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah membuat kegiatan yang terlihat mustahil ini bisa dilaksanakan. Dan sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di kegiatan gelar karya 12 ini secara daring. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang bekerja siang dan malam untuk menyiapkan acara ini. Acara gelar karya 12 ini berperan sebagai jalan bagi murid-murid kelas 12H untuk menampilkan karya-karyanya dan diapresiasi oleh banyak orang dengan harapan perkembangan dalam diri mereka sendiri sebagai seorang seniman. Acara gelar karya ini bertema Serendipity Art yang berasal dari kata serendipity yang artinya menemukan kebahagiaan atau keberuntungan dalam waktu yang tidak disengaja. Dalam konteks gelar karya ini, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam kebudayaan Indonesia dalam bentuk karya seni rupa anak-anak kelas 12. Dan para penonton sekalian, kami para panitia mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pelaksanaan acara gelar karya ini. Dan kami terbuka untuk saran dan kritik, karena dengan saran dan kritik itu kami bisa berkembang dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, mungkin saja itu dari saya, dan selamat menikmati. Halo Mel. Halo Tara, ini kita video call lagi. Aduh, Dewi terakhir ketemu kapan, Deng Mel? Kapan ya? Kayak sebulan lalu gak sih, gara-gara liburan kemarin. Liburan mana? Liburan sih mana? Liburan itu kan kemarin aku juga ke luar negeri tuh. Tahu gak sih, aku tuh kemarin kan ke Korea. Terus, wah, dari bajunya, makanannya, tempat-tempatnya tuh kayak bagus-bagus semua gitu loh. Hah? Gimana? Kok aku juga mau liburan tapi aku bingung ya. Kayak aku nggak kemana-mana, dari keluarga aku cuma di rumah. Wah, harus coba ke luar negeri, Tan. Itu tuh bagus-bagus banget di luar negeri. Kayak kamu gak usah Korea deh, deket-deket dulu aja. Itu juga bagus-bagus banget. Tapi emang sih Indonesia tuh sebenarnya juga bagus-bagus ya, Mel. Iya sih. Aku denger-denger tuh katanya tuh di apa Raja Ampat tuh kayak apik banget, kayak buat sunrise tuh kayak aduh sama berenang sama lumba-lumba ya Tuhan. Mau gak kalau kita pergi sana aja? Kayaknya seru deh. Kayaknya seru sih. Boleh banget. Ayo planning kapan gitu? Akhir tahun aja gimana akhir tahun? Tapi hujan, nanti aku tenggelam. Iya udah kalau gitu Maret tahun depan. Maret kan kita sekolah. Oh iya lupa. Berarti kenaikan kelulusan kelas aja. Oh iya sih, baru teman-teman sekelas sih asik ya. Oh iya, baru teman-teman udah ya ajakin terus ya udah. Kok jadi tok-tok sih? Aku juga ada tok-tok. Bentar ya. Aku juga mau bukain dulu bentar. Hai guys. Sekarang kita lagi di mana, Tan? Kita di Kota Lama. Nah, kita mau apa nih, Mel? Kita mau muter-muter ya. Kita mau Iya. muter Kota Lama hari ini. Terus kita pertama mau ke Kita mau ke Panorama. Yuk.
Yuk. Ikut kita yuk. Sekarang itu lagi di panorama nih. Iya. Ada siapa tuh? Samperin yuk. Misi Mas, misi Mbak. Lagi gambar apa nih Mas? Kalau aku lagi gambar Gunung Semeru. Gunung Semeru yang dilukis adalah Gunung Semeru yang tampak dari atas awan. Gunung Semeru ini memiliki ketinggian 3.676 mdpl, sehingga gunung ini menjadi tanah yang paling tinggi dari tanah Jawa, dan menjadi gunung yang menjadi favorit bagi para pendaki gunung. Karena di atas gunung ini, kita dapat melihat indahnya pemandangan di Indonesia dari puncaknya. Keindahan suasana desa dengan gunung dan sawah yang indah, menampilkan suasana yang sejuk, sehingga menjadikan orang yang melihatnya serasa berada di suasana desa. Suasana gunung dengan sawah ini merupakan ciri khas Indonesia. Suasana Indonesia yang sangat nyaman dan masih ada sampai sekarang ini. Lukisan ini menggambarkan suasana pada pagi hari agar terasa sejuknya udara pegunungan. Lukisan berjudul Pedalaman ini terinspirasi dari pemandangan salah satu desa yang ada di Jawa Tengah. Lukisan ini menggambarkan keindahan dan keasrian sebuah pedalaman di Indonesia. Lukisan ini menunjukkan sebuah jalan turun menuju sungai dalam sebuah hutan sekitar desa dan juga gunung-gunung yang nampak jauh. Lukisan ini memberi makna bahwa dalam pedalaman-pedalaman Indonesia pun masih ada pemandangan yang indah yang banyak orang mungkin belum ketahui. Oke, lanjut ke Aneka-ragaman. Halo. Wah, burung apa tuh? Lukisan berjudul The Beauty of Feather ini bertujuan untuk melukiskan indahnya bagian dari flora fauna Indonesia yang mengandung perpaduan warna merah, kuning, dan biru. Daun dan tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya selain bertujuan untuk menambah kesan kehangatan dari nuansa alam Indonesia, juga ditempatkan untuk menggambarkan keragaman Indonesia yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman pula. Keduanya menjadi daya tarik tersendiri bagi Indonesia yang membuatnya mengenal Indonesia sebagai negara kepulauan penuh dengan keragaman flora dan fauna. Fauna dekoratif berjudul Kolam Ikan ini menggambarkan keindahan fauna yang dikreasikan dengan ornamen floral. Karya seni ini terinspirasi dari banyaknya orang yang memelihara ikan, bahkan memiliki kolam ikan di rumah mereka. Kecintaan masyarakat terhadap ikan hias bukan hanya tercermin melalui pelestarian hewan, namun juga menginspirasi orang lain bahkan dalam aspek kesenian. Lukisan ini adalah tentang seorang gadis yang menari dalam pakaian adat Bali di malam yang berbintang dengan judul Dancing Between the Stars. Lukisan ini bisa diinterpretasikan sebagai rasa cinta seseorang dengan budaya Indonesia. Seorang gadis yang menari dalam waktu dunia tertidur. Nah, sekarang kita mau ke perairan nih. Ke perairan ya, sekarang kita ke perairan. Gimana ya? Gimana ya? Oh, itu tuh. Itu. Yuk. Ayo nyebrang dulu. Halo. Halo. Wah, gambarnya bagus banget nih. Boleh jelasin dulu dong. Ini aku gambar. Lukisan berjudul Waterfall in Heaven ini memiliki warna dominan biru yang selalu dihubungkan dengan langit yang dianggap sebagai tempat tinggal dewa, sehingga melambangkan keagungan, keyakinan, keteguhan iman, kesetiaan, kebenaran, kemurahan hati, kecerdasan, serta perdamaian. Air terjun yang ditemukan di Bali oleh pelukis ini memiliki keindahan seperti di surga. Air yang mengalir deras juga menandakan bahwa air terjun tersebut masih asli dan memang jarang dikunjungi. Jadi, benar-benar menggambarkan suasana aslinya. Lukisan ini diberi judul 8,6490 derajat selatan, 119,5833 derajat timur, yang merupakan titik koordinat Pulau Padar. Lukisan ini terinspirasi dari keindahan Pulau Padar yang sangat indah, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Keindahan pulau ini dinobatkan UNESCO sebagai situs warisan dunia, bersamaan dengan pulau lain yang berada di dalam wilayah Taman Nasional Komodo.
Lukisan ini bertujuan untuk mengenalkan keindahan panorama dari bukit-bukit, laut biru, dan Pink Beach yang terletak di koordinat 8,6490 derajat selatan, 119,5833 derajat timur ini. Sekarang kita mau ke tempat tujuan terakhir nih. Kemana tuh? Tempat tujuannya ke Tembikar. Yuk langsung. Kita cari langsung yuk. Tembikar. Oh, ada yang jualan Tembikar tuh. Halo Mbak. Halo. Ini apa Mbak? Ini tuh ceritanya. Sweet Clay adalah karya seni 3 dimensi ciptaan Emmanuel Tristan Wibowo ketika ia duduk di bangku kelas 11 SMA Kolese Loyola. Sweet Clay diambil dari kata suike dan clay. Suike merupakan masakan khas yang menggunakan daging kodok, sementara clay sendiri merupakan bahan dasar dari karya seni 3 dimensi ini. Karya ini diciptakan sang pencipta untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan permohonan maaf kepada semua suike yang telah ia makan dahulu. Karya seni rupa 3 dimensi ini diberi judul The Smiley Bear, menggambarkan seekor beruang yang hidup sendiri namun selalu tersenyum. Judul tersebut diinterpretasikan dengan sebuah beruang yang sedang duduk sendirian sedang tersenyum. Tidak hanya itu, sisa tempat di sekeliling beruang bisa dimanfaatkan menjadi tempat untuk menaruh barang-barang berukuran kecil seperti permen, kunci, dan lain-lain. Karya yang berjudul Elephant Utensil merupakan karya seni rupa 3 dimensi terapan. Karya ini memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk piring dan bentuk gelas, di mana piring bisa digunakan untuk makan dan gelasnya bisa digunakan untuk minum. Wajah gajah pada piring dan gelas ini terlihat sangat polos dan baik, yang menggambarkan bahwa gajah adalah makhluk hidup yang baik. Walaupun ia berbadan besar, ia tidak akan pernah membahayakan kita, sehingga kita hanya perlu bersikap ramah dan tidak menyakiti mereka. Akhirnya ada moral. Iya benar. Tapi kayaknya sama. Iya. Aku pengen bayangin ke dunia nyata. Takut. Balik. Ini misi yang sama kayak kita nggak sih? Iya sama. Biar kita keluar dari dunia mimpi kan? Iya. Ini apaan? Oh, itu apa? Yo ambil. Kamu dapat motif. Apaan? Hai guys, jadi Sekarang kita lagi ada di mana? Museum Mandala Bakti Semarang. Oh, Sekarang kita tuh harus nyelesain misi. misi Kita apaan dikasih tuh? peta. Jadi biar kita keluar dari mimpi kita harus menyelesaikan ini. Pertama-tama kita akan ke negeri di atas awan dulu. Nih, negeri di atas awan. Ih, mantep. Nanti kita terbang bersama bidadari Tiara. Ikutin terus ya guys. Oke, tetap ikutin guys. Ingat, tir, itu apaan tuh tir? Oh, kayaknya itu kelompok yang di atas awan deh. Oh, keren banget yuk. Ini kita samperin. Lihatlah, ayolah. Oh. Hai Hai guys. guys. Ini kalian bikin lukisan apa? Aku bikin lukisan. Lukisan berjudul Healing ini adalah penggambaran dari ketenangan yang sedang dirasakan oleh seorang gadis kecil setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh hingga sampai ke puncak bukit dan menikmati ayunan untuk menikmati pemandangan yang disediakan. Masing-masing elemen memiliki makna tersendiri, dan lukisan ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur akan semua proses yang sudah dilewati. Lukisan pemandangan pantai yang berjudul Sea Breeze. Lukisan ini menggambarkan suasana pantai yang tenang dan menyejukkan. Warna biru langit dan laut berpadu dengan pasir kuning memberikan perpaduan warna yang enak dipandang. Terlihat sebuah gunung yang berkabut dari kejauhan, sungguh pemandangan yang menyejukkan mata yang melihat. Lukisan yang berjudul The Great Mountain ini menggambarkan keindahan Gunung Bromo yang berada di Malang, Jawa Timur, Indonesia.
Pada lukisan digambarkan dengan menunjukkan pagi hari, di mana ada gradasi terang menuju gelap terlihat. Lukisan ini juga mempunyai makna bahwa Indonesia mempunyai alam yang sangat bagus, seperti Gunung Bromo ini. Dan sudah selayaknya kita untuk menjaga kelestarian dari alam Indonesia, agar generasi berikutnya dapat menikmati keindahan alam yang telah disiapkan untuk kita. Tiara, Hasan, kita mau ngapain nih? Lanjutin misi pastinya. Aku mau kasih tahu misinya. Namanya itu potret hijau. Ini misi kedua kita ya. Kita harus kenalin kebudayaan mengenai potret hijau. Terus kayaknya itu enggak sih kelompok potret hijau? Iya. Ayolah, gila parah. Kita ikutin. Hai guys. Halo. Ih, lukisan kalian bagus banget. Ini tentang apa? Lukisan berjudul Two Sides of Nature ini menggambarkan hutan yang ada pada bumi ini. Hutan ada yang masih sangat asri dan subur, namun juga ada yang sudah dilahap api. Hutan-hutan yang terbakar disebabkan oleh ulah-ulah manusia yang tidak memikirkan alam. Pada lukisan ini, objek utama adalah pohon di bagian kiri lukisan memiliki pohon yang subur, sedangkan di bagian kanan lukisan mempunyai pohon yang habis terbakar. Sesuai namanya, lukisan berjudul Bunaken menunjukkan pemandangan di Pulau Bunaken. Berbagai nuansa hijau menghiasi kanvas, dari muda hingga gelap. Pemandangan dalam lukisan menggambarkan sebuah sampan berisi 3 orang mendayung di perairan berwarna hijau. Bukan lumut, namun pantulan dari flora yang mengelilingi badan air yang jernih. Sayangnya, sekarang polusi mengotori banyak perairan Indonesia, sehingga pemandangan seperti ini semakin langka. Oke guys, kembali lagi sama aku dan Tia. Loh, tir. Hai guys, lagi kredit nih. Oke, cukup lelah nggak sih? Iya, lelah. Tapi masih 2 misi dong. Iya, masih 2 misi guys. Tapi kayaknya aku mau ke tempat fauna ini. Fauna kan unik-unik, indah-indah, penasaran guys. Indonesia juga banyak banget fauna gitu. Gimana kalau kita ke fauna dulu? Ayo, di situ ada cowok-cowok itu ganteng-ganteng. Kita samperin aja yuk. Udah penasaran. Kayaknya mereka punya karya-karya terbaik mereka nggak sih? Banget pasti. Yuk. Samperin nggak sih? 1, 2, 3. Hai guys. Hai guys. Kalian bikin apa? Tunjukin Sen dari ujung Sen. Yuk. Lukisan yang berjudul Tedong Bunga ini menampilkan seekor tedong bunga, hewan endemik Tanah Toraja yang berwarna unik. Lukisan ini didominasi warna merah muda, warna tedong bunga yang paling diapresiasi. Melalui lukisan ini, pencipta ingin menunjukkan hewan endemik yang kurang dikenali jika dibandingkan dengan hewan endemik Indonesia lainnya. Lukisan yang berjudul Tropical Jungle ini mencerminkan keindahan flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Pada lukisan ini, terdapat objek utama berupa burung cendrawasih dan kakak tua, serta berbagai jenis flora dengan warna yang cukup beragam. Melalui lukisan ini, pencipta karya juga berusaha mengajak masyarakat untuk senantiasa melestarikan alam. Lukisan yang bertemakan fauna dekoratif ini berjudul Anjingku. Lukisan ini menggambarkan seekor anjing yang pemberani, dekat dengan alam, dan terlihat menyeramkan, tetapi periang. Karya 3 dimensi yang berjudul Okti ini merupakan karya seni terapan yang berbentuk seperti gurita merah non-realistik, dengan kepala yang bundar dengan lubang untuk dijadikan pot. Seniman sangat tertarik dengan hewan ini setelah mempelajari lebih dalam tentang hewan ini. Oke, San. Capek nggak? Nggak mau gerak, aku udah capek banget. Nggak apa-apa, kita ini tinggal terakhir. Tinggal yang budaya, liatin. Budaya. Ini biar terakhir 1 misi lagi, biar kita bisa balik ke dunia nyata. Amin. Kita cari lama ya. Maaf. Bukan. Itu kali. Itu. Samperin yuk. Kamu yang tanya-tanya, kelihatannya bijak banget gitu. Aku yang rekam aja. Hai. Aku suka sama lukisanmu yang ini. Ini apa? Ini lukisannya ada terus ada seorang penari. Lukisan
berjudul Center ini menggambarkan kekayaan budaya serta keindahan Indonesia. Pada karya ini terdapat beberapa objek seperti candi besar dan candi kecil pada Borobudur hingga penari tarian serimpi. Selain itu, karya dengan judul Center ini juga menggambarkan bahwa tarian tradisional dan candi di Indonesia adalah pusat dari keindahan Indonesia itu sendiri. Melalui karya ini, pencipta ingin menggambarkan keindahan serta kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, serta mengajak audiens untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang kita miliki. Lukisan berjudul Woman of Color menampilkan wujud seorang wanita Indonesia dengan dandanan barat, namun mengenakan kebaya modern. Pelukis berusaha untuk mengobarkan semangat nasionalisme para generasi muda. Penulis berpesan bahwa kita boleh saja mengikuti budaya barat, namun jangan sampai kita melupakan atau bahkan minder dengan apa yang kita miliki. Tir pasti yo. Ini apa nanti? Terakhir. Lukisan yang berjudul Pulau Bali ini menggambarkan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Lebih tepatnya, pura yang ada di Bali. Pura ini merupakan tempat ibadah untuk agama Hindu. Warna coklat dari pura ini memberi kesan kuat, fondasi, dan kekuatan hidup. Sedangkan warna hitam melambangkan landasan dan kekuatan. Lukisan yang berjudul Raja Ampat ini menggambarkan tentang pemandangan alam di Indonesia, khususnya di Raja Ampat. Warna biru langit dan laut menggambarkan ketenangan, ditambah dengan rumputan hijau di sebelah kanan yang menambah kesegaran mata dan mengganti rindu kita akan jalan-jalan. Lukisan berjudul The Gates of Paradise ini menggambarkan suasana dan pemandangan indah di Pura Lempuyang, Bali, Indonesia. Lukisan ini juga menggambarkan Gunung Agung sebagai latar belakang dari Pura Lempuyang. Pelukis juga menggambarkan siluet tulang penari adat Bali di tengah-tengah pura. Lukisan ini menghadirkan suasana keindahan Pura Lempuyang saat matahari terbenam. Lukisan ini menggambarkan pemandangan salah satu tempat wisata yang terdapat di Labuan Bajo, yaitu Pink Beach. Laut yang terlihat tenang, meski kita tidak tahu apa yang ada di dalam laut itu, tetapi bila dilihat dari jauh, tercipta sebuah pemandangan alam yang indah dan enak dilihat. Karya seni 3 dimensi yang berjudul Subah Dedak ini memiliki bentuk menyerupai seekor bebek domestik yang masih bayi. Merupakan sebuah karya seni terapan, patung ini berfungsi sebagai tempat sabun ataupun barang-barang kecil. Pada patung ini tersirat makna untuk berkembang menjadi berguna bagi orang lain. Karya yang berjudul Raku-Raku ini dibuat pada tahun 2021 dengan media clay. Bentuknya merupakan sebuah kura-kura yang cangkangnya terbuka guna untuk menyimpan barang-barang. Dulu si pembuat karya ini memiliki sebuah kura-kura saat dia sekolah SMP. Untuk mengenang kura-kura tersebut yang sempat ia miliki, maka dibuatlah patung yang berjudul Raku-Raku ini. Karya yang berjudul Honey Bear Music ini menampilkan subjek seekor beruang madu yang merupakan hewan Indonesia. Pada wajah beruang ini terdapat banyak kepingan kristal berwarna yang cantik. Beruang madu ini ada di hutan tropis yang menyimpan banyak sekali jenis tumbuhan. Melalui lukisan ini, pelukis ingin menyampaikan bahwa ternyata beruang tidak hanya di luar negeri saja, dan hutan di Indonesia sangat beragam dengan banyak macam flora dan kita harus melestarikannya. Lukisan berjudul Shore Fortress ini menggambarkan sebuah pantai berombak ringan dengan 2 batu karang besar yang hampir menutup pantai dari laut lepas. Lukisan ini terinspirasi dari salah satu pantai yang berada di Pulau Sumba, yakni Pantai Mandora, yang menjadi bukti keindahan alam Indonesia yang belum begitu diketahui banyak orang. Melalui lukisan ini, pencipta ingin menggambarkan keindahan alam Indonesia yang banyak menyimpan surga tersembunyi. Lukisan ini menggambarkan salah satu rekayasa bangunan nasional yang paling megah,
yaitu Monumen Nasional. Lukisan ini memiliki makna bahwa Indonesia memiliki potensial dan kesejahteraan yang tinggi. Dan monumen ini adalah perwujudan dari segala kesuksesan yang Indonesia telah capai, mulai dari kemerdekaan bangsa, kemandirian ekonomi, kestabilan politik, dan potensial yang dapat menyaingi dunia. Lukisan berjudul Sunset Gili Trawangan Lombok menggambarkan bagaimana keindahan pantai Gili Trawangan Lombok ketika sunset. Lukisan ini dibuat menggunakan media kanvas 40 x 40 cm dan cat akrilik. Lukisan ini menceritakan bahwa Indonesia mempunyai banyak tempat yang indah dan unik. Selain itu, Indonesia juga mempunyai beragam budaya dan sudah seharusnya kita sebagai warga Indonesia menjaga dan melestarikannya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih karena Anda sudah menyaksikan, mengikuti, menonton, bahkan barangkali memutar ulang tayangan gelar karya seni rupa karya kelas 12 SMA Kolese Loyola lewat channel YouTube SMA Kolese Loyola. Terima kasih atas apresiasi saudara-saudara sekalian yang menyaksikannya setiap tampilan dari kelas. Saya berharap karya-karya kelas 12 SMA Kolese Loyola bisa Anda nikmati, bisa menjadi inspirasi bagi Anda, rekan-rekan Anda, keluarga Anda, untuk ikut mengikuti membuat karya-karya yang lain yang bisa juga ditampilkan dan diapresiasi. Yang menarik bagi saya adalah tema yang ditawarkan. Keragaman budaya, keragaman flora dan fauna. Anak-anak kelas 12 SMA Kolese Loyola ini belajar mengapresiasi kekayaan Nusantara. Dan ini adalah wujud dari nasionalisme, kecintaan pada bangsa dan negara. Bahwa ini menjadikan modal bagi mereka untuk kelak membangun bangsa ini menjadi bangsa yang luhur, bangsa yang dikdaya, bangsa yang berjiwa besar. Semoga apa yang sudah mereka kerjakan, tampilkan, sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan saya mengajak Anda semua untuk mari kita berkarya tanpa henti. Selamat, terima kasih, Profesiat, dan selamat melanjutkan karya-karya Anda. Ad Maiorem Dei Gloriam.